Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Deni Yanti. Pada kesempatan ini akan memberikan materi teks ceramah kelas 11 semester 1. Pengertian ceramah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian suatu informasi, pengetahuan, dan sebagainya. Yang menyampaikannya adalah orang-orang yang menguasai di bidangnya, dan yang mendengarkan biasanya melibatkan banyak orang. Medianya bisa langsung ataupun melalui sarana komunikasi seperti televisi, radio, dan sebagainya. Ada kegiatan lain yang hampir sama dengan ceramah, yaitu pidato dan khutbah. Berikutnya adalah pengertian pidato dan khutbah. Pidato adalah pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yakni berisi ajakan ataupun dorongan pada halayak untuk berbuat sesuatu. Sedangkan khotbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan keagamaan atau praktik beribadah dan ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan. Berikutnya adalah struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama pendahuluan atau pembukaan, atau dalam kata lain adalah tesis. Pendahuluan atau pembukaan ini berisi isu, semacam judul permasalahan. Yang keduanya adalah permasalahannya. Yang ketiga, pandangan umum penulis. Itu biasanya ada pada paragraf pertama. Kemudian berikutnya adalah bagian isi. Bagian isi ini disebut juga rangkaian argumen, yaitu berisi pendapat-pendapat atau argumen-argumen yang dikemukakan oleh penceramah dan berisi fakta. Yang ketiga adalah bagian penutup atau penegasan kembali. Bagian ini biasanya berisi simpulan atau rangkuman. Berikutnya adalah kaidah kebahasaan dalam teks ceramah. Biasanya yang pertama menggunakan kata ganti orang pertama, tunggal maupun jamak, seperti saya, aku, kami, dan sebagainya. Juga menggunakan kata ganti orang kedua, jamak maupun tunggal sebagai sapaan seperti kalian, hadirin, anak-anakku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan sebagainya. 2. Menggunakan konjungsi, argumentasi, konjungsi temporal, perbandingan ataupun pertentangan. Konjungsi argumentasi yaitu sebab akibat. Misalnya, jika, maka, sebab, karena, dengan demikian akibatnya oleh karena itu. Konjungsi temporal seperti sebelum itu, kemudian, pada akhirnya, sebaliknya, berbeda halnya, namun, dan lain sebagainya. 3. Menggunakan kata-kata kerja mental, yaitu kata kerja dalam pikiran, seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, menduga, berpendapat, berasumsi, mengagumkan, dan sebagainya. 4. Menggunakan kata-kata persuasif atau ajakan halus, seperti hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu, harus, dan sebagainya. 5. Menggunakan kalimat majemuk atau kalimat kompleks, yaitu kalimat yang lebih dari satu kalimat dan biasanya menggunakan konjungsi. 6. Menggunakan kata-kata teknis ataupun peristilahan. Misalnya peristilahan kaum muda, hangout, healing, dan sebagainya.